Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membuat video presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sosok figur sentral umat Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membuat video presentasi mengenai materi pendidikan agama Islam 4 dengan judul Syahadatain Syariat yang Terabaikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Dinilah, saya dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200024. Perkenalkan, nama saya Siskia Nuraini Putri, NPM 1012018. Perkenalkan, nama saya Siti Ania dari kelas C3 Manajemen, NPM 101200037. Perkenalkan, nama saya Yumita Saridianti, NPM 1012010 dari kelas C3 Manajemen. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Sebagian besar kaum muslimin, terutama di kalangan ahlus sunnah atau kaum sunni, syahadatain adalah rukun Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum ada kesepakatan. Pertama, sebagian beranggapan bahwa syariat syahadatain hanya dilaksanakan oleh orang yang hidup dalam keluarga non-muslim apabila mereka hendak masuk ke dalam Islam. Sedangkan, bagi orang yang hidupnya di lingkungan kaum muslimin, dianggap telah menjadi muslim secara otomatis, sehingga tidak perlu melaksanakan rukun Islam yang pertama ini. Pemahaman dan pendapat ini telah berlangsung sejak lama, sehingga mereka sudah terbiasa dan telah menjadi keyakinan bahwa orang yang hidupnya di lingkungan keluarga muslim tidak perlu melaksanakan rukun Islam yang pertama ini. Oleh karena itu, syariat syahadatain pun menjadi syariat yang terabaikan di kalangan umat Islam itu sendiri. Ada beberapa hal yang menyebabkan kaum muslimin berkeyakinan dan berpendapat bahwa syariat syahadatain tidak perlu dilaksanakan secara syariat, antara lain 1. Pengaruh doktrin dan akidah Syiah. Syahadatain syariat yang terabaikan beda dengan kaum Syiah yang berkeyakinan bahwa syariat syahadatain ini tidak termasuk ke dalam rukun Islam, tetapi masuk ke dalam rukun iman. Keyakinan kaum Syiah ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan peristiwa Abu Thalib, ayahnya Ali bin Abi Thalib. Beliau sampai akhir hayatnya tidak melaksanakan, bahkan menolak untuk melaksanakan syahadatain di hadapan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Abu Thalib adalah mukmin yang tidak mengikrarkan syahadatain. Tidak mengikrarkannya berarti, pertama, beliau tidak yakin bahwa Nabi Muhammad SAW akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau merasa perlu memberikan perlindungan. Yang kedua, beliau ragu-ragu mengikuti agama Islam karena merasa bahwa beliau telah atau masih tetap mengikuti agama nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Sunni maupun Syiah telah mengetahui melalui hadis-hadis Nabi bahwa Abu Thalib hingga akhir hayatnya tidak mengikrarkan syahadatain. Pengaruh doktrin atau keyakinan ini sangat kuat di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain: A. Terhadap keyakinan. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia berpaham Sunni, namun mereka berkeyakinan bahwa syahadatain tidak perlu diformalkan, sebagaimana pelaksanaan syariat sholat, zakat, dan haji. Padahal, menurut ulama Sunni, mengikrarkan syahadatain atau melaksanakan rukun Islam yang pertama adalah suatu kewajiban untuk sahnya melaksanakan syariat atau hukum Islam. Lalu, terhadap kehidupan sosial keagamaan, kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendekatan dakwah Wali Songo. Menurut sebagian ahli sejarah, Islam disebarkan di Jawa melalui pendekatan tasawuf yang dibawa oleh para wali. Alwi Shihab dalam bukunya Islam Sufistik, Islam pertama dan pengaruhnya hingga kini di Indonesia,
Martin van Bruynesen dalam bukunya Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia yang dikutip oleh Muhammad Arifin Ilham sebagai berikut. Penyebaran Islam yang berkembang secara spektakuler di negara-negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia berkat peranan dan kontribusi tokoh-tokoh tasawuf adalah kenyataan yang diakui oleh hampir mayoritas sejarawan dan peneliti. Hal ini disebabkan oleh sifat-sifat dan sikap kaum sufi yang lebih kompromis dan penuh kasih sayang. Keberhasilan mereka terutama ditentukan oleh pergaulan dengan kelompok-kelompok masyarakat dari rakyat kecil dan keteladanan yang melambangkan puncak kesalahan dan ketakwaan. Dengan keteladanan ini penduduk menjadi simpati dan memeluk Islam serta mengakibatkan tersebarnya Islam di seluruh penjuru Indonesia. Dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, para wali dibagi menjadi 3 wilayah garapan. Pembagian wilayah tersebut objek dakwah yang dipengaruhi oleh agama yang mereka anut pada saat itu, yakni Hindu-Buddha. Pertama, wilayah timur. Di wilayah bagian timur ini ditepati oleh ema orang wali karena pengaruh Hindu sangat diminati. Di samping itu, kekuasaan Hindu berada di wilayah Jawa bagian timur ini atau Jawa Timur sekarang. Wilayah ini ditempati oleh 5 wali, yaitu Syekh Maulana Ibrahim, Sunan Demak, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Raden Paku, Sunan Giri, Makdum Ibrahim, Sunan Barang, dan Raden Qasim, Sunan Derajat. 2. Wilayah tengah. Di wilayah tengah ditepati oleh 3 wali. Pengaruh Hindu tidak begitu dominan, namun budaya Hindu sudah kuat. Wali yang ditugaskan di sini adalah Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, Raden Prawoto, Sunan Muria, Jafar Shodiq, Sunan Kudus. Ketiga, wilayah barat. Di wilayah ini meliputi Pulau Jawa bagian barat, ditempati oleh seorang wali yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Di wilayah bagian barat, Jawa Barat, Banten, pengaruh Hindu-Buddha tidak dominan karena wilayah Tatar Sunda atau Pasundan penduduknya telah menjadi penganut agama asli Sunda, antara lain kepercayaan Sunda Wiwitan. 2. Pendekatan dakwah para wali, yaitu 1. Pendekatan sosial budaya. Penyebaran Islam melalui pendekatan sosial budaya yang dilakukan oleh aliran Tuban memang cukup efektif. Misalnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit, tujuannya adalah untuk menarik masyarakat Jawa yang pada saat itu sedang menyenangi wayang kulit. Misalnya ketika beliau mengajak masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam, rukun Islam yang pertama atau syahadatain. Para penonton yang akan masuk ke tempat pertunjukan harus melalui pintu gapura yang maha pengampun untuk membeli tiket masuk, yaitu dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Diharapkan melalui pintu ini orang yang masuk akan diampuni karena telah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dari kalimat syahadatain inilah maka lahir istilah sakaten. Secara kuantitas, dengan pendekatan sosial budaya, Islam cepat menyebar dan dianut oleh masyarakat Jawa. Namun secara kualitas, ajaran Islam kurang dipahami dan diyakini oleh pemeluknya, terutama pada pelaksanaan syariat Islam yang pertama, syahadatain. Karena ketika mengikrarkan 2 kalimat syahadah, mereka dalam keadaan tidak memahami makna syahadatain yang sesungguhnya. Akibat dari hal inilah kaum muslim khususnya di wilayah Pulau Jawa tidak mengenal pelaksanaan syahadatain yang sebenarnya. Ketika mereka diajak memahami tentang makna dan konsekuensi syahadatain, mereka menolak untuk melaksanakannya dan menuduh sesat kepada orang yang mengajaknya, karena pelaksanaan syahadatain dianggap ajaran baru. Alasan mereka menolak adalah karena pelaksanaan syahadatain tidak sesuai dengan kebiasaan nenek moyangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami.
Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Quran Surah Al-Baqarah ayat 170. Orang-orang kafir Quraisy telah mengetahui sebelumnya bahwa la ilaha illallah mengandung konsekuensi yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Seandainya mereka mengucapkan kalimat tersebut dan tetap menyembah berhala, maka sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang bertolak belakang dan mereka memang telah memulainya dari sesuatu yang bertentangan. Salafi. Kelompok ini menyebarkan ajaran Islam relatif sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Rasulullah mengajak manusia diawali dari pemahaman dan keyakinan, sehingga sering mendapat rintangan dan hambatan dari kaum yang telah meyakini keyakinan lain. Rasulullah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan pengabdian kepada tagut. Tagut diartikan dengan segala bentuk berhala, termasuk roh nenek moyang. Kelompok ini mengikuti pendekatan Rasulullah. Kelompok ini dipelopori oleh antara lain Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan Sunan Ampel. Mereka disebut Puritan karena menjelaskan Islam sebagaimana yang terdapat di dalam kitabullah. Sedangkan agama yang dianut sebagian orang-orang Jawa banyak mengagungkan dan memuliakan roh nenek moyang. Akibatnya, melalui pendekatan seperti ini, banyak masyarakat Jawa menolak al-Islam, sebagaimana masyarakat jahiliyah pada masa Nabi Muhammad SAW menolak risalahnya, sehingga melalui pendekatan ini pengikutnya sedikit, karena ajarannya banyak yang bertolak belakang dengan keyakinan dan budaya setempat. Kelompok ini tetap eksis terutama di pesantren-pesantren Salafi. Namun, ketika masa penjajahan, banyak para ulamanya yang terbunuh karena mempertahankan akidahnya. Para pengikutnya semakin sedikit, di samping harus mengalami nasib yang sama dengan para pendahulunya, ada juga yang mencari keselamatan. Mereka yang mencari selamat ini beralasan untuk kelangsungan misinya, berdalih melakukan jihad yang lebih besar lagi, yaitu dengan jihad tarbiyah. Bahkan ada yang diantara mereka mengorbankan akidahnya. Quran Surat Qalam ayat 8 dan 9. Bekerja sama dengan pemerintah sekuler. Ada pula yang menyelamatkan diri ke luar negeri, misalnya Muhammad Nawawi Al-Bantani yang banyak mengarang kitab dan mensyarah kitab-kitab ulama besar, misalnya kitab Sulam Al-Taufiq. Kitab-kitab menjadi pegangan di pesantren Salafi Indonesia. Nah, mungkin itu saja video pembahasan mengenai materi syahadatain syariat yang terabaikan. Semoga pemaparan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.